Terima kasih Tuhan ada di kiri kanan kita, di sekeliling kita. Tuhan ada ketika kita berhimpun. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Karena itu Tuhan ada di tengah kita. Mari kita ramah sama Dia. Kita sambut firman-Nya dengan sikap yang ramah, baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Kita baca Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kita kembali membaca Mazmur 37 ini. Kita baca bergantian di ayat 7 kita bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Amin. Ini Mazmur Daud yang dia tulis ketika dia sudah tua, tidak lagi muda. Jadi dia sudah betul-betul memperhatikan seluk-beluk kehidupan di dunia. Maka dia pun berkata dan mengungkapkan semuanya itu di dalam kitab Mazmur. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Daud ini harus kita hargai dan kita lakukan, kita terima dan kita percayai. Karena ini bukanlah koran, surat kabar ataupun surat-surat lainnya. Membaca koran saja kita bisa percaya terhadap sesuatu berita. Tetapi ini firman Tuhan, kita harus lebih percaya. Apabila kita percaya dan mau terlibat di dalamnya sepenuhnya, maka akan benar-benar terjadi. Karena Tuhan berkuasa melakukan apa yang dijanjikannya. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Dia akan bertindak memunculkan kebenaranmu seperti terang, memunculkan hakmu seperti siang. Ibu bapak sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Semua kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu sudah menjadi perkataan kita. Bahkan setiap hari kita berkata seperti itu, Tuhan,
Kuserahkan hidupku kepadamu hari ini. Ku bersyukur buat hari yang kau berikan. Bahkan kita bernyanyi, ku serahkan, ku serahkan diriku pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan diriku pada Allah. Ini lagu zaman dulu. Kalau lagu ini sudah dinyanyikan zaman dahulu, air mata menetes. Apalagi kalau tidak ada uang, datang ke gereja, lagu ini diangkat, semua menangis. Pentakosta zaman dulu. Langsung suarai masih hohot, mengok-ngok mengedehul lagu ini. Ku serahkan. Mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang ada di hidup ini kita serahkan. Jadi tidak hanya persoalan diserahkan Ibu Bapak, tapi juga apa yang ada pada kita, termasuk harta kita. Gak ada yang ngadu amin. 1 Petrus 5:7, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Ya kan, kebanyakan kita hanya menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan persoalan kita, menyerahkan apa saja yang membuat kita susah. Tetapi apa yang membuat hati kita senang, kita tidak mau serahkan. Salam. Apa yang membuat hatimu senang Ibu Bapak? Kalau siamu juga Pak. Ibu manukun ibu menjawab. Kita bangga dengan Bapak Abraham. Ya, dia menyerahkan apa yang terbaik dalam dirinya. Apa yang membuat dia tertawa. Apa yang membuat istrinya tertawa. Dia serahkan. Siapa itu? Ishak. Kadang sudah orang foto. Ishak. Ishaklah yang paling berharga dalam hidup Abraham. 25 tahun dia tunggu-tunggu anak itu. Apalagi Sarah. Sepanjang dia menunggu, dia tertekan. Dia tersiksa. Kok aku belum dapat anak? Piye toh katanya kan? Susah hatinya. Sedih. Karena zaman dulu memang begitu. Aib bila tidak punya anak. Maka ketika Ishak lahir, dia pun tertawa. Dia gembira, dia bahagia, dia senang. Tetapi Tuhan minta lagi Ishak itu. Berikan Ishak kepadaku. Persembahkanlah dia sebagai korban sembelihan. Mampukah Abraham memberikannya? Dia mampu. Aneh Abraham ini ya.
langkah orang seperti ini. Dia serahkan Ishak, dia bawa pisau, dia bawa kayu bakar, dia bawa anaknya. Mereka mengadakan perjalanan. Mereka naik gunung, bukit Moria. Di sanalah dia, diikatnya lah Ishak, diletakkan di atas kayu bakar, dibaringkan dia, lalu dia ambil belati, dia angkat ke atas, dia hunus pedangnya, lalu dia tikam. Tetapi Tuhan langsung berkata, "Stop! Jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab aku sudah tahu sekarang bahwa engkau mengasihi aku. Karena engkau mengasihi aku, dengan tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Engkau dengan keturunanmu. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan olehmu semua bangsa mendapat berkat." Luar biasa. Dimulai dari ketika dia mau menyerahkan hidupnya dan semua yang dipunyainya kepada Tuhan. Ibu bapak, bagaimana ibu bapak? Kalau ibu bapak lebih hebat dari Abraham ini, ya kan? Lebih hebat. Abraham dia mau menyerahkan, dia langsung mendengar suara Tuhan dari sorga, dari langit. Dilihat cahaya, dilihat bintang-bintang. Ibu bapak tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa, tapi mau datang kepada Tuhan, mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan mau memberi persembahan kepada Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Amin. Ibu bapak luar biasa, kita luar biasa. Amin. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuji kita? Amin. Orang lain gak mungkin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan tidak akan bertindak kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia akan bertindak memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata begini, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Jadi Dia akan bertindak memelihara kita kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Di dunia ini memang banyak yang membuat kita bimbang dan ragu-ragu, membuat kita sedih dan khawatir. Tetapi jangan takut ibu bapak, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Ada 360 kali lebih dituliskan di Alkitab, jangan takut, jangan khawatir. 1 tahun 365 hari. Berarti setiap hari kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Itu luar biasa. Karena apa? Karena ada Tuhan yang lebih berkuasa dari apapun, walaupun seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iblis bekerja lewat orang-orang durhaka. Nah, kita baca dulu Efesus 2. Ini ibu bapak, dalam Efesus pasal 2, inilah roh jahat bekerja di antara orang-orang durhaka yang melakukan kejahatan-kejahatan. Kamu, Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi dunia ini dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Kuasa teritorial di tiap-tiap daerah. Ada roh yang menguasai daerah itu, yang menutupi daerah itu supaya tidak tembus ke surga. Sehingga apa yang Tuhan turunkan ke bumi harusnya jatuh kepada kita diembat di angkasa oleh roh jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan kuasa si jahat itu bekerja, penguasa kerajaan angkasa itu bekerja sebagai roh di antara orang-orang durhaka. Manusia-manusia, siapa saja bisa dipakai. Anda dan saudara, saya dan saudara bisa juga dipakai. Yang dahulu itu dilakukan oleh orang-orang Efesus. Makanya Paulus katakan di sini, dahulu kamu semua terhitung di antara mereka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, karena dimurkai sama seperti mereka yang lain. Mengapa dimurkai? Karena sudah menjadi alat si jahat. Roh durhaka itu menggerakkan mereka melakukan berbagai-bagai kejahatan dan hawa nafsu yang meresahkan manusia. Di mana itu juga sudah pernah terjadi pada zaman Nuh. Bumi menjadi rusak sehingga hati Allah pilu melihat kejahatan yang manusia yang besar di bumi. Itu semua dikerjakan oleh si jahat, oleh iblis, menghalang-halangi manusia datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita terhalang datang kepada Tuhan, kita sedang dihalang-halangi oleh iblis. Dua-dua kita pun dihalang-halangi oleh iblis. Saya sudah pernah menyampaikan bagaimana doa Daniel dihalang-halangi oleh iblis. Daniel berdoa sampai 21 hari, padahal hari pertama Daniel berdoa, Tuhan sudah jawab. Ibu bapak boleh baca kisahnya di dalam Daniel pasal 10. Malaikat itu berkata kepada Daniel, Daniel, sebenarnya ketika hari pertama kamu berdoa, aku sudah diutus untuk memberi jawab akan doamu itu. Tetapi penguasa kerajaan angkasa menghalang-halangi aku. Sehingga sampai 21 hari aku ditahan di angkasa, aku berkelahi di angkasa. Untunglah Mikael datang, penghulu malaikat perang Tuhan datang membantu aku. Dan Mikael berkata begini, kamu cepat temui Daniel. Berikan apa yang dia minta, biar aku saja menghadapi roh-roh jahat itu. Dan malaikat itu berkata kepada Daniel, Daniel, ini jawaban doamu. Sampai sekarang Mikael masih ada berperang di sana. Selamat menerima jawaban doa. 21 hari. Jadi begitulah roh jahat itu bekerja
Begitulah penguasa kerajaan angkasa itu bekerja di dunia ini, mengganggu kita. Oleh karena itu kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Jangan hanya kita bernyanyi, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Jangan itu hanya nyanyian, tetapi harus benar-benar serahkan. Bagaimanakah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Jawabannya adalah dia akan mendahulukan Tuhan. Bagaimanakah Tuhan akan bertindak? Bagaimanakah Tuhan akan bertindak memelihara kita? Bagaimanakah Tuhan akan bertindak mengusir segala ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita? Bagaimanakah dia akan bertindak memunculkan hak-hak kita dan kebenaran-kebenaran kita? Kita harus mendahulukan Tuhan. Amin. Ibu bapak mau mendahulukan Tuhan? Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu minum. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini saya harus ulangi firman Tuhan ini, karena di dalam Alkitab ada kitab ulangan. Amin. Tahu ibu bapak kitab ulangan? Firman Tuhan itu diulang lagi. Jadi ada kalanya Tuhan berfirman berulang-ulang. Makanya ada kitab ulangan. Haleluya. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi inilah kuncinya, supaya tidak khawatir, supaya Tuhan pelihara, supaya dicukupkan makannya, dicukupkan minumnya, dicukupkan pakaiannya seperti bunga bakung yang diberi pakaian, seperti burung-burung di udara yang diberi makan, supaya semua itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi dahulukan kerajaan Allah. Ordo nagora. Namun dahulukan motong nagora. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Dahulukan Tuhan. Tuhan di depan. Tolak doa mang berteminang. Tolak indahmu masa tolak. 1, 2, 3 tolak. Porak datang menurut tonton yang porak. Apalagi di zaman kan zaman serba penuh persaingan, ketat, waktu pun begitu mahal sekali. Jangan khawatir, kata Yesus. Jangan khawatir. Semua dicari bangsa-bangsa, tetapi carilah dahulu, cari matong kerajaan Allah perjolo. Inna Yesus. Jadi Tuhan akan bertindak menolong kita bila kita mau menyerahkan hidup kita dengan mendahulukan Tuhan. Makanya kita beribadah hari Minggu. Bahasa kita beribadah hari Minggu, suku masuk hamba. Enak dulu kita beribadah hari ke-7 kan? Israel beribadah hari ke-7, nomor 7 lihat Tuhan, nomor 7. Jadi kita nomor 6, madali yang hari Minggu nomor 6 juga, alam pertama. Amin.
Kan hari Sabat kan hari ke-7. Diganti, bukan lagi hari ke-7 kita. Pada hari pertama minggu itu bangkitlah Yesus. Itu pada hari pertama minggu itu. Disitulah bangkit Yesus. Jadi supaya Tuhan bertindak memelihara kita terlepas dari segala kekhawatiran yang menghimpit hidup kita, kita harus mendahulukan Tuhan, maka Dia akan bertindak memelihara kita. Dan sebagai contohnya saya akan sampaikan lagi dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ini. Inilah buktinya Ibu Bapak. 1 Raja-Raja pasal 17. Terjadi kelaparan di Israel. 3,5 tahun hujan tidak turun. Maka istana pun kehabisan makanan. Kisah 1 Raja-Raja 17 ayat 10 lah mulai. Ayat 10. Mulai. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu, setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi," sama-sama kita, "tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ini, buatlah lebih dahulu bagiku, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Molo hita so diberhadapkan tu situasion oleh hita, maukah kita Ibu Bapak? Kita pasti banyak pertimbangan, banyak perkiraan. Semua sudah kelaparan. Seluruh kerajaan tidak ada lagi makanan. Istana pun sudah kekurangan BM, bahan makanan. Elia saja pun sudah lapar. Tetapi dalam situasi yang demikian, Elia dipelihara Tuhan. Jadi hamba Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Amin. Elia dipelihara Tuhan dengan memerintahkan burung gagak membawa daging dan roti untuk Elia, dan menyediakan sungai kerik untuk Elia. Elia tidur di pinggir sungai itu. Burung gagak berdatangan membawa roti dan daging. Elia makan, lalu tidur, makan lagi, lalu tidur, makan lagi, lalu tidur, sampai sungai kering. Setelah kering sungai kering, Tuhan perintahkan lagi kepada Elia, "Pindah, kamu sekarang akan dipelihara olehku lewat seorang janda di Sarepta." Artinya pemeliharaan itu berkesinambungan Ibu Bapak. Tuhan tidak tanggung-tanggung menolong. Amin. Dia tidak berhenti sampai di sini. Dia akan menolong hambanya sampai tuntas. Maka pindahlah dia ke Sarepta. Dan di sana Tuhan sudah menyediakan seorang janda. Bukan janda kaya, bukan konglomerat,
Tetapi janda miskin dan kolong melarat, Tuhan sediakan menolong Elia. Elia simbol pada hamba Tuhan yang dipelihara Tuhan. Janda di Sarfat dengan anaknya adalah simbol jemaat juga, pasti dipelihara Tuhan dalam masa kesulitan. Bukan hanya pendeta atau hamba Tuhan yang dipelihara, jemaat juga pasti dipelihara Tuhan. Tidak ada makanan, tidak ada lagi apa-apa. Ibu itu berkata, kalau kami sudah menghabiskan ini, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata, udah, jangan takut, Tuhan akan memeliharamu. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, olahlah roti itu, tetapi harus kau olah, kau buat lebih dahulu bagiku. Padahal hanya segenggam sajok, sajok punya sajok pun sorga deh, sajok pun 10 nih, ya segini lah, dan satakar. Ibu itu kan berpikir, ini kan hanya segenggam. Tiga maleboy kultunyon. Tapi tolu kami, nah kan? Kusi dia. Anda mulai ame kami. Mungkin dia berpikir seperti itu ya. Gak mungkin, bagaimana ini? Jadi anakku bagaimana? Padahal anaknya pun sudah menangis-menangis, sudah perut-perutnya pun sudah diiris-iris, sakit. Karena lapar sekali. Dia berkata, mama, ayo cepat pulang mama. Sudah cukup 2-3 kayu bakar. Cepat mama, masak mama. Ayo mama masak. Ayo lapar kali mama. Tapi Elia minta lagi. Untukku dulu. Padahal Elia kan bukan lapar si Elia. Elia baru makan daging. Elia baru makan roti di tempat lain. Pindah tempatnya, dia nggak lapar, dia selalu ada makanan. Tapi ibu ini sudah lama lapar, sudah lama dia menunggu ini masak. Ini harta terakhir milikku. Bagaimana harta ini yang terakhir ini? Apakah ini kuserahkan untuk hamba Tuhan atau untukku? Tapi dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dia serahkan, dia dahulukan Tuhan, maka Tuhan pun bertindak memelihara mereka. Dia dahulukan Elia yang badannya tegap, yang tidak lapar. Mungkin Elia memerintah dengan congkak atau dengan arogan, tetapi ibu ini pun mau melakukannya. Dia mau mendahulukan Elia. Yang terjadi, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak-anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Tuhan pun bertindak memberkati yang sedikit itu menjadi tidak pernah habis, karena mendahulukan Tuhan. Kalau kita mau mendahulukan Tuhan, sikit-sikit pun berkat kita dikasih Tuhan, di sana itu membuat kita sejahtera. Amin. Banyak manusia di dunia ini contoh-contohnya perlu saya bikin. Aku contohnya sekali contoh. Gak perlu, lihatlah, perhatikanlah anak-anak Tuhan yang geng-geng pengen kamar Tuhan ini dipelihara Tuhan. Tetapi lihatlah orang yang tidak mau mendahulukan Tuhan. Satu goni pun uangnya habis. Tidak sulit bagi Tuhan menghabiskan. Ibu bapak tahu,
Dalam hitungan berapa detik, gempa di Turki membuat orang konglomerat menjadi konglomerat. Hanya 15 detik kalau nggak salah. Gempa di Turki. Ya kan? Orang terkaya di Turki pun sekarang jadi miskin betul-betul. Hanya 15 detik digoncang. Habis semua. Kalau begitu bisa hancur secara sendiri itu, apakah Tuhan tidak berkuasa untuk memberkati yang segenggam menjadi timbunan gunung? Amin. Seperti Yusuf yang menimbun gandum di Mesir, ditimbun gandum di Mesir. Yusuflah yang melakukan satu-satunya pekerjaan seperti ini. Segenggam tepung, sedikit minyak dibuli-buli. Mungkin buli-bulinya isinya 100 ml yang kecil. Tidak 1 liter minyak goreng. Buli-buli kecil. Itu bisa diberkati oleh Tuhan. Maka ibu bapak jangan putus asa. Kalau di hari-hari ini kita sudah mendahulukan Tuhan, tapi berkat kita sedikit-sedikit dikasih Tuhan. Jangan putus asa. Yang sedikit itu kalau diberkati Tuhan bisa membuat kita sejahtera. Karena itu jangan putus asa. Hiduplah terus mendahulukan Tuhan. Jangan lihat orang lain. Makanya tadi Mazmur ini berkata bagaimana? Jangan marah melihat orang, ya kan? Iya. Sering kita begitu. Awalnya belum cuma minggu. Saya sawati ini Tuhan on, benar kan? Habis nian soyaman minggu. Segarucok tereng nena. Coba kamu segarucok. Makanya, padahal orang nomor dia itu keriso nena kan? Alai songoni nama biar mok naik namu saya. Makanya dikatakan di sini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya tetapi berhasil. Jangan marah, tetap nantikan Tuhan. Dikasih Tuhan sedikit-sedikit, terima. Tetap dahulukan Tuhan, jangan bergeser. Biar orang itu tak mau mendahulukan Tuhan tapi makmur nanti terusnya itu bilang, amin. Ya, lihatlah di sini, aku jamu maka sudah. Amin. Ayat Mazmur 37 ayat 35. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Jadi lenyap juga akhirnya kan, tak ditemui. Saya sudah pernah katakan, orang yang meninggalkan Tuhan bisa sukses, bisa kaya raya. Contohnya siapa? Kalau itu Bapak tahu, Kain. Udah pernah saya sampaikan ini. Kain yang meninggalkan Tuhan, Kain yang dikutuk oleh Tuhan, dia pergi meninggalkan Tuhan, tetapi dia sukses membangun apa? Membangun kota. Emang kamu dah kejadian ini. Padahal firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus kalau nggak salah, tercelakalah orang yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain, yang ditempuh Bileam dan Korah. Celaka. Apa yang ditempuh oleh Kain? Dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau minta ampun sama Tuhan. Dia tidak mau damai sama Tuhan. Justru dia meninggalkan Tuhan. Lalu dia pergi menetap di Not. Maka disitulah Kain membangun sebuah kota. Dan menamai kota itu Henok seperti nama anaknya. Sukses bangun kota. Sukses bangun rumah. Sukses bangun gedong. Kain bukan hanya bangun gedong. Bukan hanya bangun rumah. Bangun kota. Seperti kota Siantar, kota Batam,
Dia bisa bangun. Padahal Tuhan sudah mengutuk dia. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Anak-anaknya pun hebat-hebat. Bacalah di situ. Anak-anaknya hebat-hebat. Yang pertama menemukan musik. Yang pertama menemukan alat musik. Dan yang memainkan musik. Yang pertama menemukan besi, baja, yang menempa alat-alat. Dia anak-anaknya semua hebat-hebat. Tetapi adakah satu orang pun keturunan Kain yang selamat dari air bah? Tidak ada. Jadi untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia kalau jiwamu binasa, kata Yesus. Makanya dikatakan, jangan marah. Untuk apa kita memiliki seluruh dunia tapi akhirnya lonok oleh air bah? Jadi yang sedikit-sedikit itu, karena perempuan ini mendahulukan Tuhan, dia pun diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau mendahulukan Tuhan, ala nibiarna mengulur. Ya beku dia bek. Tahu kebek kun kan? Merminggu benang robi. Tahu kebek kubang ama sekolah itu dan aku merminggu benang robi. Di babu mai tengok. Mau untuk kedengokan teroma Tuhan yo khusus ni. Hebat. Salut. Tengah barang karang otak dong doyak nak. Kita buka dulu Hagai. Ay wa waktu tu kamu bagai utang tu subuh. Hagai pasal 1. Hagai pasal 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk. Terus kamu sibuk dengan urusan sendiri, tidak sibuk dengan mendahulukan urusan Tuhan. Aman. Tahu-tahu anda pergi tengahmu marakan. Pulang setengah lihat toh. Tahu tidak. Aku mau lebih tak tahu-tahu anda pergi tengah kan? Selalu. Tahu tak setengah ni kan? Ibu ini enggak iri dia. Aku pakai kayu bakar. Tepungkunya, minyaknya, masa untuk kau duluan, enak kali kau. Bukan begitu kata ibu janda itu. Anakku aja kelaparan. Sekarang ni gelekku pesong betul terhon aku gereja ini namanya. Jumakku ngahalong na bulu-bulu janggaon. Ipuk na ibu dulu na kan, rupuk na terhon aku saya minggu, merbabu masukin. Bukan begitu kata ibu ini. Dia taat. Dia melakukan firman Tuhan. Maka bertindak memelihara mereka. Jadi jangan karena Tuhan kita tuntut bertindak. Tuhan berkati aku, bertindaklah berkati aku. Tapi kita tidak mau bertindak. Tidak bertindak. Nah di sini Ibu Bapak, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada apa yang tertulis di Alkitab. Kalau ada janda sarpat dipelihara oleh Tuhan karena dia mendahulukan Tuhan, masakan itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Itu pasti terjadi kalau kita mau percaya pada firman Tuhan. Amin. Makanya pemazmur ini berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jadi berdiam diri saja, tidak perlu tuntut apa-apa. Tuntut saja diri kita ini untuk melakukan bagiannya. Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Bagian kita berdiam diri. Jangan gusar, jangan lekas gusar. Semangat dong, waduh digedoin jangan.
berdiam diri nantikan Tuhan. Tuhan tidak mau yang instan. Kalau kita mau yang instan kan, jangan Indomie. Makanya kalau yang tidak mau instan, dia akan bernyanyi begini. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Semangat kan? Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Sambil apa? Sambil gerak jalan kan? Indonesia tanah airku, dan seterusnya. Tetapi anak-anak Tuhan yang hanya mau instan, dia nyanyi apa? Dari Sabang sampai Merauke, berjejer banyak pulau-pulau. Indonesia negeriku, Indomie seleraku. Lo ya dia nyanyi, buang mana instan. Jadi hitam orang instan godang palaku hitam malang instan bahaya di kesehatan. Arang do anak ni dongan ngajak ko ke Arizona ibeng BNI na ke Arizona jagoin na BNI. Apa tiba-tiba mati. Iperiksa mati na idok asiri malang Indomie na teri. Rupanya di tempat kos kalau Indomie terus mati mendadak. Jadi kamu kena poso. Kos samu idia ne unang Indomie lang kamu dah. Kau beli lagi melak pesan. Jangan, si keret, jangan, aduh, jangan mau Indomie. Nanti kau menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Alai orang Tuhan dari Sabang sampai semangat. Gimana Tuhan Indomie instan? Makanya dikatakan di sini berdiam diri seperti Daud. Dia tetap berdiam diri walau ada kesempatan lolos dari masalah. Dia tetap menanti Tuhan. Mari kita bagi berdiri, kita menyanyi ku berserah. Tahu lagunya kan? Berserah, ku berserah. Tuhan Yesus baik bagiku. Serahkan hidupku padamu.